Melakukan tujuan dari materi pembelajaran secara bersamaan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda dalam satu waktu. Bagaimana maksudnya dengan banyak gaya tersebut gitu, Ustaz? Nggih, dengan latar belakang siswa juga nggih. Ya, latar belakang siswa yang berbeda, kadang anak itu sudah siap menerima materi lahir batinnya, ada siswa yang belum siap, jadi kita harus mengetahui kondisi siswa di awal pembelajaran. Nggih. Di samping itu panjenengan juga dituntut untuk membuat soal yang merangsang anak-anak berpikir tingkat tinggi atau lebih dikenal dengan soal hot. Coba salah satu contoh mawon dari materi ini. Iya, Ustaz. Oke, soal HOTS-nya. Soal HOTS ini ada di 21 coba anak-anak buatlah peta konsep tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Karena membuat peta konsep ini kategori C4 sampai C5 Ustadz, berproses, insya Allah. Terima kasih, Bapak. Oke, lanjut. Untuk modul 3 P5 PPRA itu ngambil tema apa? Saya mengambil tema bangunlah jiwa raganya Ustadz dengan topik makanan sehat. Di sini saya mengarahkan siswa berdimensi pada P5 itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana siswa bisa bergotong royong, kemudian dinamis dan inovatif. Kemudian pada PPRA-nya, bagaimana siswa ini berdimensi berkeadaban, toleransi, dan nilai-nilai PPRA seperti soleh, menghargai perbedaan, berlapang dada, dan bekerja sama dalam tim. Proyek yang Ibu bangun apa? Ibu laksanakan? Proyek yang saya bangun, saya laksanakan adalah siswa bagaimana kenal melatih diri untuk terbiasa memakan makanan sehat dalam keseharian. Oke, tidak bermasalah lagi nih Pak Rodin. Iya Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Oke. Apa yang Ibu pahami tentang P5 PPRA? Tahu saya adalah pembaharu yang terdapat di kurikulum, bagaimana siswa tersebut itu memiliki, kalau T5 profil pelajar Pancasila, PPRA profil rahmatan lil alamin. Bagaimana siswa tersebut memahami apa yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana dia memiliki pengalaman yang mengkonstruksi dirinya dalam berkolaboratif, berkomunikatif, bekerja sama, bernalar kritis, dan kreatif. Sebenarnya sudah bagus pemahamannya, tapi cuma proyek yang dilaksanakannya belum. Jadi temanya apa, Bu? Temanya itu bangunlah jiwa dan raganya, topiknya makanan sehat. Proyek profilnya ini gini Ustadz, saya bingungnya itu begini. Siswa itu memang sekarang kalau saya amati, anak-anak itu suka makanan yang
instan. Kemudian saya coba siswa tersebut itu bagaimana kalau anak-anak dikenalkan makanan sehat, kemudian setiap ada Sabtu habis senam itu makanan sehat, apakah siswa tahu, oh ini loh wortel, ini kentang, ini manfaatnya baik untuk mata. Cuma proyeknya ini apakah saya harus bikin restoran sehat yang sederhana sesuai kemampuan anak-anak? Apakah anak-anak ini nanti menampilkan presentasi makanan sehat yang telah di bawahnya? Itu Ustadz. Iya, Makanya saya harus sampai sana, Bu. Namanya kan project. Iya, rencana saya itu restoran. Karena kalau di kelas 6 itu ada belajar table manner. Table manner ini siswa bagaimana menyajikan makanan yang menarik, baik, bersih, halal gitu, Ustaz. Ya, harusnya projectnya yang Ibu laksanakan ke arah sana. Produknya yang akan ditampilkan bagaimana. Makanya tadi saya di awal loh kok yang dijelaskan begini. Karena temanya sudah bagus, temanya tadi proyeknya adalah makanan sehat, berarti nanti Ibu bagaimana cara satu mengenalkan makanan sehat, dua bagaimana memasak makanan sehat, tiga bagaimana menyajikan makanan sehat, empat bagaimana cara menyimpan makanan sehat, kan begitu. Iya Ustadz, itu kemarin itu saya di rencana aksi. Nah, harusnya Ibu menjelaskannya sampai tahap itu. Tidak menjelaskan tadi sikap-sikapnya. Lah nanti makanya tadi kalau dari itu nanti baru ditarik nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Kalau nanti dibuat kelompok, maka nanti kelompok yang dibangun harus gotong royong dalam satu memasak. Makanya Ibu aksinya mungkin tidak terlalu banyak karena kan juga karena waktu, jadi mungkin fokus pada yang bagian apanya. Apakah memasaknya, apakah menanamnya, apakah menyajikannya, kan begitu. Betul, Ustaz, betul. Itu Pak dari saya, ada masukan dari Pak Prodin? Mungkin menambahkan Bu ya. Tadi kan belum spesifik ke produknya, mungkin yang dimaksud Pak dosen tadi. Jadi anak-anak itu ada produk yang dikelola sehingga anak-anak mengenal makanan sehat, seperti bagaimana menyimpan, bagaimana menyajikan. Nah, makanan sehat yang seperti apa yang menjadi ciri khas mungkin di sekitar sekolah lingkungan anak-anak, itu yang bisa diangkat. Iya, Ustaz. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Judul PTK-nya Ibu apa? Judul PTK saya itu Ustadz, ini mohon dibimbing ya Ustadz ya. Peningkatan hasil belajar PAI melalui model pembelajaran kooperatif tipe Match kelas 4 di SD Negeri 1 Sidodadi. Oke, sudah bagus. Terus instrumen yang digunakan apa? Instrumen yang saya gunakan kemarin itu tes Ustadz. Observasi dulu, observasi, kemudian angket, ketiga tes. Angket buat apa? Angket ini untuk mengetahui kerjasama antar siswa. Kerjasamanya diangket. Kenapa nggak diobservasi saja? Kalau observasi ini kan untuk keaktifan siswa, sedangkan kalau angket ini angket kerjasama antar siswa, maksudnya siswa tersebut bagaimana dalam menilai temannya, itu keterangannya itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Misalnya temannya itu berbagi ide dalam melaksanakan tugas, misalnya temannya bermusyawarah dalam mengerjakan tugas, misalnya temannya tidak memberikan motivasi pada saat teman belum paham. Oke. Nambah satu lagi, yaitu adalah dokumentasi. Oh iya Ustadz, ada Ustadz.
Oke, lanjut. Baca rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya itu kemarin ada 3, Ustadz. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan peningkatan hasil pembelajar PA. PAI ini maaf Ustadz, ada 3. Bagaimana perencanaan peningkatan hasil belajar PAI ini melalui model pembelajaran kooperatif dengan tipe mix and match tersebut. Yang kedua, bagaimana pelaksanaannya. Yang ketiga, bagaimana evaluasinya, Ustaz. Oke, cukup Pak. Dari saya. Cukup Bapak. Oke, lanjut. Ibu buka Qurannya. Oke, Ustaz. Oke, buka surat 77. Surat 77. Oke, surat apa, Bu? Bentar, Ustaz. Al-Mursalat. Al-Mursalat, Ustaz. Oke. Al-Mursalat. Baca ayat 14 sampai ayat 18. Ayat berapa, Ustaz? 14 sampai 18. Bentar, Ustaz. Liru indeks doa saya. Al-Mursalat. Ini. 580. Ayat 14. Al-Mursalat ayat 14 sampai 18. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawmaidin lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'ahumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Shadaqallahul azim.
Oke, silakan perhatikan surat 14 sama 15. 14. Sebutkan hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Iya, Ustaz. Wa ma matobi'i adro kolkola ma matobi'i yaumul fas ilhar komaria Idhar komarianya di mana, Bu? wailui Idhar komarianya di mana? yaumul fas lam alif bertemu fa Iya, oke. wailui yauma idin tomaten bertemu dengan ya idgham yauma idzil lil mukadzibin idgham bila guna. Oke. Ampun, Pak Rodit. Oke. Lanjutnya ayat 17 dan 18 hukum bacaan tajwidnya. 17 18 Tumma guna al-akhirin izhar qamaria matobi'i bil mujrimin qamaria dan qalqala mujrimin. Kol-kola apa, Bu? Itu Qalqala tipis. iya, namanya kol-kola. Qalqala tipis, Ustaz. Iya, masa namanya kol-kola gitu. Tapi mata tarkik, ya Allah. Kalau ada berapa, Bu? 2, tafhim dan tarkik. Sa Kalau Yes. kiamat ada berapa, Bu? Dalam Ustaz, Kalau kiamat ada berapa? kiamah. Kiamat. Huruf qalqalah kan ada 5. Ba, jim, dal, fa, qaf. Oke. Ada 2. Terus kalau kol-kola Kubro sendiri sama kubro. Nah, kalau yang itu Sama kubro. Oke. Nggih, Ustaz. Qalqalah Kalau yang bil mujrimin ini termasuk kol-kola apa, Bu? bil mujrimin. ya. Oke, mujrimin itu kol-kola apa? Qalqalah kubro, Ustaz. Masa kubro? Iya, karena di akhir kalimat Mujrimin. karena huruf jim. Tuh. Masa karena huruf jim dinamakan kol-kola kubro? Mohon maaf, Ustaz. Oke, kalau berada di tengah namanya kol-kola sugro. Kalau berada di akhir namanya kubro yang Nggih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, sudah diingatkan. Oke. Disiapkan pulpen dan kertasnya. Nggih, Ustaz. Coba ditulis surat At-Tin ayat 4. Surat At-Tin ayat 4. Surat At-Tin ayat 4. Nggih, Ustaz.
sebentar Ustadz, saya tulis dulu. Oke. Ini Ustadz. Oke, sebentar. Oke, didekatkan. Kebalik ya Ustadz, ya kebalik. Maaf Ustadz. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kamera saya yang buram. Ini saya lihatkan lagi Ustadz. Kameranya agak buram ya Ustadz ya. Iya. Laqad khalaqnal saya dekatkan lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, sampai cukup. Oke, terima kasih Bu Lilis. Terima kasih. Sami-sami Ustaz. Oke. Boleh live? Nggih. Terima kasih Ustadz Barodin, Ustadz Nuril. Oke.